Perselisihan donasi korban serangan Asam Agus Salim dengan YouTuber sekaligus pemilik Yayasan Kemanusiaan Rumah Peduli yaitu Novianti Pratiwi berbuntut panjang. Pasalnya penggunaan uang donasi oleh korban penyiraman air keras, Agus Salim, tengah disorot lantaran dinilai tak sesuai tujuan donatur. Praktisi hukum Maksi Karepu membeberkan pandangannya terkait kisruh Agus dan Novi Pratiwi. Bang Maksi, perihal mungkin sebagai pakar hukum, pengamat hukum, melihat kisruh donasi Agus Salim dan Novi Pratiwi ini seperti apa sih, Bang? Baik, permasalahan antara Agus yang korban penyiraman air keras dengan Novi selaku pemilik yayasan, inti utamanya adalah adanya penyalahgunaan dana donasi tersebut. Dan dari pihak Agus tidak ada kejujuran. Hal inilah yang membuat pihak Novi kecewa. Sehingga karena kecewa, Novi langsung membuat statement-statement di media sosial terkait adanya penyalahgunaan dana donasi dari pihak Agus. Kemudian pihak netizen marah dan akhirnya netizen menyerang Agus. Hal yang wajar kalau Novi kecewa karena adanya ketidakjujuran. Kalau seandainya dari awal pihak Agus jujur sama Novi, maka hal ini tidak akan terjadi seperti sekarang, tidak manjang gitu. Kira-kira demikian kawan. Tapi Bang, melihat kemarin Novi sudah bersuara, apa sih yang Abang tangkap sendiri perihal statement dari Novi sendiri? Baik, saya melihat Novi telah membuat statement di media ketika saya melihat ada konferensi pers. Ada etikat baik dari Novi, dia menyatakan bahwa prinsip dia adalah tetap akan membantu Agus untuk melakukan pengobatan terkait matanya yang rusak. Mau dimanapun dia siap untuk membantu untuk mengeluarkan dana donasi tersebut, walaupun dana itu memang ada di pihak yayasan. Tapi Novi kan dia punya hak untuk melakukan itu, dan itu juga bagian hak daripada Agus. Ini kan sebetulnya ini bisa duduk bersama, asalkan dua belah pihak ini melepaskan egonya masing-masing, kemudian menyatakan apa adanya, saling minta maaf, terutama pihak Agus. Kalau memang ada kekhilafan dalam hal melakukan dana tersebut, bukan pada tempatnya, bukan pengobatan, tetapi dia melakukan penggunaan untuk diri sendiri dan keluarga, sampaikan aja kepada Novi, minta maaf. Saya pikir juga, saya lihat Novi juga membuka diri kok. Nah, ini yang terjadi kan saling nyerang, terutama dari pihak sebelah, pihak Agus. Nah, itu memang hak mereka, tapi ini kita bicara ada orang sakit mata yang notabene sebagai korban. Duduklah bersama, fokuslah pada pengobatan mata. Kira-kira begitu kawan-kawan. Ya Bang, dan kemarin juga sempat jadi kisruh gitu ya, berawal dari niat Novi yang ingin membantu Agus, tapi jadi kisruh seperti ini. Kalau dari Abang sendiri gimana melihatnya Bang? Sebetulnya masalah ini kecil tadi, tidak mungkin akan kisruh kalau dari pihak Agus yang tadinya itu jujur mengatakan apa adanya, terbuka bahwa dana donasi tersebut sebagian memang digunakan untuk keperluan lain. Kan begitu. Kalau dia jujur, ini sudah ada jujur dari awal, kemudian juga ketika dana itu sudah terlanjur digunakan, harusnya Agus nyatakan langsung kepada Novi, minta maaf. Jangan kemudian malah menghindar-hindar, tangkis, bahkan malah lapor polisi. Ini kan jadi panjang sendiri. Kalau Agus fokus tentang sakit matanya, pengobatannya, harusnya tidak seperti itu. Gitu. Karena saya lihat Novi pun sendiri dia tidak begitu bereaksi.
untuk menyerang-nyerang juga. Itu fakta. Netizen bisa lihat semua. Saya tidak ada kepentingan untuk membela Novi, tapi ini fakta yang ada di media. Novi menyatakan masih tetap fokus pada pengobatan Agus dimanapun rumah sakit yang Agus tunjukkan. Dia siap mengeluarkan uang itu dari yayasan. Demikian. Oke, Bang, artinya bicara soal donasi nih, ini kan memang ada pro kontra, artinya tentang penggalangan donasi. Mungkin secara kacamata hukum seperti apa sih, Bang, step by step untuk donasi sendiri itu sendiri, Bang? Terkait donasi memang ada ketentuan, ada peraturan lah, terutama yang di dinas sosial. Ada itu ketentuannya. Tapi kita nggak bicara itu deh. Kita bicara ini sudah terjadi, uang sudah masuk, ibarat donasi masyarakat sudah disumbangkan secara sukarela. Pasti netizen atau masyarakat yang memberikan ini ikhlas. Cuman karena ada ketidakterbukaan, ketidakjujuran, itulah yang membuat akhirnya masyarakat netizen kecewa. Sehingga bahkan ada yang ingin meminta kembali, bikin petisi kan. Nah, karena tadi itu adanya ketidakjujuran. Cobalah, saya berharap ini kan masalah ini masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan dengan jalan damai. Kalau pihak Agus saja mau melepaskan egonya, ajak Novi, pihak Novi, saya yakin dan percaya mereka juga punya hati, kemudian bicara baik-baik, saya yakin dan percaya uang tersebut bisa digunakan kembali dengan baik untuk keperluan pengobatan Agus. Dan saya melihat Novi mengeluarkan statement bahwa jika memang sudah lakukan pengobatan kemudian ada sisanya, silakan Agus gunakan apa gitu, mau beli rumah atau beli mobil. Kurang apa lagi? Kan begitu, kecuali Novi tidak mau. Ini yang harus kita sadari. Bahwa Novi sendiri punya hati lah, punya hati nurani untuk mau berpikir bahwa ini pengobatan tetap untuk Agus. Tapi yang sepenilaian Abang sendiri, mungkin sebagai praktisi hukum sendiri, Agus ini apa ya, Bang? Gimana ya bilangnya? Seperti sudah dibantu tapi tidak berterima kasih lah, ibarat kata. Ya, itu fakta yang ada bahwa Novi dari awal sudah punya niat untuk membantu Agus dan dia yang mengumpulkan, menggalang dana tersebut. Nah, cuman ini pengaruh memang bicara uang. Ketika uang masih baru kecil mungkin nggak terlalu terpengaruh secara psikologi, tapi ketika uang sudah banyak, akhirnya ya manusiawi terganggu, mata bisa silau. Tapi oke lah, kalau sudah terlanjur digunakan karena uangnya itu banyak, saya katakan tadi, jujurlah, sampaikan apa adanya ke Novi. Nggak usah tangkis-tangkis, ngindar-ngindar, bahkan lapor polisi. Ini yang menjadi masalah dan yang susah juga dari pihak Agus. Kami sangat prihatin melihat Agus seperti kondisi seperti itu. Tapi cobalah, semoga Agus sudah merenungkan, stoplah membuat narasi-narasi, kemudian membuat tiba orang. Kan jadi saya udah pintar sekarang, ini mereka bisa menilai. Gitu loh. Semoga pihak Agus juga punya pemikiran yang jernih, kemudian ya punya niat yang baik lah. Ajak Novi, pihak Novi duduk bersama, kemudian ya ada istilah tabayun lah, mumpung ini masih bisa diselesaikan. Nggak ada bicara hukum, ini nggak ada bicara hukum, nggak ada masalah hukum, ini unsur pidananya sangat sulit. Ini masalah untuk bagaimana dua-duanya punya hati yang bersih, yang jernih. Terlebih untuk fokus pengobatan kali ya, Bang, ya, karena kan cukup berat juga luka yang diterima. Saya juga melihat, makanya prihatin kok Agus pintar sih ngomong, saya lihat. Udah fokus aja, lu punya sakit itu Gus, kasihan Gus. Kalau kamu berstatement terus, iya, masyarakat, netizen bisa nilai akhirnya sia-sia gitu loh. Coba mendingan dikurangi statementnya, kurangi menurut saya. Ini kepentingan saya karena prihatin dengan Agus. Kalau Agus statementnya lebih bijak, dikurangi, udah minta maaf saja kalau itu udah khilafah. Kalau Novi tidak menerima minta maafnya, baru laporkan Novi secara hukum. Kan Novi masih berstatement untuk masih punya niat yang baik. Ya, membuka pengobatan terus ya, Bang? Iya, dia masih siap. Dimanapun Agus untuk berobat, dia siap mengeluarkan uang itu tersebut. Demikian. Oke.